Oke, halo semuanya. Wah, ternyata bagus ya ada filter-filter gini ya. Saya masih baru-baru coba ya. Pakai filter gini serem juga kali ya. Mana sih? Oh, kalau filter gini aneh kali ya. Oke, by the way, selamat malam semuanya, selamat bergabung. Jadi saya excited banget gitu ya hari ini untuk live lagi. Jadi saya memang akhir-akhir ini cukup sering live dan seperti yang teman-teman tahu, kita hari ini juga saya akan cukup aktif gitu ya untuk ngajakin teman-teman live juga. Saya lihat beberapa followers atau beberapa networking saya di Instagram juga punya talent-talent. Nah, salah satunya hari ini kita akan belajar sama orang yang sudah saya yakin nggak terlalu asing, teman-teman nggak terlalu asing gitu ya. Seorang yang bagus banget untuk pakar branding gitu ya. Jadi kita bisa banyak belajar. Saya sebetulnya iseng-iseng aja ya pakai filter kayak gini biar teman-teman sedikit captive aja biar lebih unik. Jadi tapi nanti saya akan matiin karena saya yakin cukup cukup disturbing, cukup mengganggu gitu ya. Tapi ya buat bercandaan gitu ya. Oke oke. Jadi bentar, saya matikan dulu ya biar teman-teman nggak salah fokus. Oke oke. Jadi selamat malam semuanya, selamat bergabung bareng invite dulu ya, Bang Ogut. Iya iya, saya lihat beberapa teman-teman. Hai, halo Bang. Halo, Bro Halo Niko. halo halo. Gimana kabar? Alhamdulillah, Bro. Lu gimana, Lu Bro? di mana? Lumayan. Nggak keluar rumah kan kita Gue jadi. gue di Balikpapan, Om. Lu Oh, di Surabaya kan, Bro? Balikpapan. Surabaya. Oh, Balikpapan. Balikpapan itu gue dulu kan di Banjarmasin, Bro. Lu di Banjarmasin. Iya, gue 17 tahun di Banjarmasin. Sambil ngetik ya. Koneksi gue putus-putus kok, lagi hujan soalnya di sini. Oh gitu. Nggak apa-apa, Lancar nanti nggak? aja. Lancar, lancar, lancar. Oh ya. Harusnya lancar kan Oh, teman-teman dulu ya? Bentar, gue harus ngepin dulu nih. harus Ini ngopi gimana? teman-teman, teman-teman pada nyepam nih, hilang gue komentar gue. Oke oke, udah selesai gue ngepin. Oke oke. Oke. Nah jadi halo bro, sapa dulu mungkin teman-teman nih, boleh? Manggilnya apa? Teman Niko. Elah followers dulu juga kali. Sembarang sembarang, bebas. Halo teman-teman semua. Gue merasa terhormat diundang sama Bro Niko Julius. Gue juga belajar dari Niko Julius, terutama analitik, gokil. Jadi gue senang banget bisa sharing-sharing di sini. Mudah-mudahan ya ilmunya Niko sama ilmunya gue bisa dikombin jadi suatu hal yang bermanfaat ya buat yang nonton ini ya. Mantap. Jadi, nah hari ini teman-teman gue yakin cukup banyak yang kenal Bang Ogut karena dia lebih lama dari gue main Instagram pasti kan gitu. Jadi lebih senior dari gue sebetulnya. Tapi cepetan lu naik Jadi followers ya gue bro. belajar, tapi gue belajar. Itu kan lah ada unsur di belakang itu kan. Enggak, tapi terkait itu gue yakin di Instagram cukup ramai juga ya orang belajar personal branding. Kebetulan gue juga lagi pengen belajar personal branding bareng Bang Ogut ya. Lu Balikpapan emang panggilnya Bang ya? Gue baru tahu sih. Gue aslinya orang Serpong bro, BSD. Oh Cuman, alah, makanya gue bingung. Gua orang Balikpapan pakai Bang Ogut. cuman ini kan gue nikah, jadi Ya pindah ke ya ya. Balikpapan. Gitu. Oh Lu alah. asli mana sih Siap kok? siap Jakarta atau siap. Surabaya sih? Gue aslinya tuh di Jawa Timur, Gresik lahirnya, tapi numpang doang. Jadi gue 17 tahun di Banjarmasin, pindah lagi ke Surabaya. Jadi sekarang stay di Surabaya. Tapi gue dua tiga tahun kan di Bintaro, jadi ya lumayan ada logat orang sana. Oh, pantas gue lunya halus. Iya makanya kan nggak bener-bener Surabaya kan gitu. Oke Oke, oke. Nah, oke. mungkin kenalan sedikit nih Bang Ogut sama teman-teman lain. Kira-kira mungkin ada yang mungkin belum tahu Bang Ogut, mungkin apa aktivitasnya, mungkin bisa sedikit cerita bisnisnya apa, mungkin gitu. Silakan. Oke, perkenalkan nama gue Ogut, gue seorang influencer dan social media marketer. Langsung aja bisnis gue punya social media agency. Jadi social media agency itu kayak ya bikin konten buat orang sama ngiklan. Terus gue juga ada online course yang ngajarin personal branding. Terus gue punya salon kecantikan sama istri gue, tapi gue lebih ngurusin ke Oh retailnya. gitu. Jadi gue jualan barang alat-alat kesehatan. Contoh kayak gini lah.
Jadi gue reseller ngambil barang Apa dari tuh? orang. Ini Love Me namanya. Love Me, Laksmi. Love Me, Love Me. Oh, Love Me. Yang Love gini. Me. Ya, jadi gue jadi distributor di Balikpapan. Ngambil kayak eyelash Oh. extension sama buat bulu mata gitu kita supplier di situ sama kita punya salonnya. Kurang lebihnya itu sih sama dari Oke, AdSense, oke. sama AdSense, endorse gitu-gitulah. AdSense. Oke, oke. Tapi ini dong. Tapi ada e-course personal branding kan, bro? Ada. Oke. Nah, itu di mana tuh kalau orang tahu? Kalau mau daftar apa gimana maksudnya kok? Iya, linknya biasa di mana kalau orang mau baca? Oh, di bio, di bio Instagram bio. gua udah Oke. cuma sekali. Nah, di itu ya, teman-teman kalau misalnya penasaran mau belajar sama Bang Ogut tentang personal branding, nah bisa belajar di kelas e-course ya, e-course bentuknya e-course. Cek Online aja course. bionya di @buddha cuma sekali ya. Oke, nah jadi sebenarnya banyak banget nih pertanyaan kan. Jadi saya sempat buat story kemarin, jadi ada cukup banyak pertanyaan. Jadi kita akan langsung mulai aja karena saya yakin juga teman-teman cukup banyak nanti pertanyaannya. Jadi kita bagi teman-teman menjadi 3 sesi. Kita kenalan, tadi udah kenalan. Jadi kita masuk ke sesi 2, yaitu saya akan prioritaskan teman-teman yang sudah tanya dulu. Kemudian baru nanti setelah semua pertanyaan udah dijawab, kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa tuliskan pertanyaan di komentar. Nanti aku akan tanyain ke Bang Ogut, gitu ya. Oke, jadi ini pertama, Bang Ogut, boleh dijelasin dulu nggak nih tentang personal branding itu apa sih gitu? Biar teman-teman biar pada tahu. Kalau nge-googling banyak ya istilah-istilah personal branding ya. Tapi gue mau pakai istilah gue nih Ya. dari berbagai macam sumber. Personal branding itu pastinya adalah sebuah aktivitas karena dia pakai verb ing, ya kan? Personal branding verb, ya kan? Jadi sebuah aktivitas yang dimana kita memperkenalkan diri kita kepada target audiens kita untuk mendapatkan awareness apa ya kok ya? Kesadaran, Ya, kesadaran. kepercayaan yang ujungnya nanti kita bertransaksi sama si konsumen kita, bisa follow, bisa beli, bisa jadi partner seperti itu. Nah, selanjutnya setelah transaksi kita masuk ke dalam evoke list. Evoke list itu apa? Evoke list itu adalah list di mana kalau kita ngomongin sebuah kategori, misalnya kayak Nick sebutin 3 merek mobil. Monggo nih. Oke. Sebutin tuh. Ada nggak teman-teman? Oh, malah Subasa, Misaki, Ozora katanya. Pure connection tadi. Kalau di Indonesia mah umumnya kayak ya Toyota, Honda gitu kayak. Ah, tuh kan Toyota, Honda, gitu-gitu kali. BMW, Mercy, Lamborghini. Bang, lancar. Oh, tuh Mercy, BMW, Toyota, Honda. Wah, kayaknya begini ya kita kalau lagi hujan. Gue pure connection, bro. Siap. Gue pure Agak lancar connection. dikit, bro. Udah lancar belum? Sudah lancar. Oh iya. Lancar. Iya. Tadi di evoke list ya? Ya, benar. Ya, tadi ada Honda, Yamaha, Suzuki. Itu kan Yamaha bukan merek mobil, bukan siapa tuh? Yamaha merek gitar. Ya, jadi Toyota, Honda, Mitsubishi misalnya gitu. Nah, itu adalah sebuah evoke list. Jadi kalau misalnya kita mau bikin personal branding kita sebagai misalnya kayak Nico, Instagram expert. Nah, pada saat orang ditanya, siapa sih kalau mau belajar Instagram influencernya gitu. Oh, Nico Julius, 1. Kedua misalnya Fardi, ketiga Ogut. Nah, berarti kita bertiga masuk evoke list. Ya, itu. Tujuannya itu. Karena kalau kita cuma transaksi doang nggak masuk evoke list. Jadi jatuhnya itu adalah marketing dan selling, belum ke branding gitu. Benar. Oh,
Berarti pokoknya tujuan akhirnya di Evoklis, ya bro? Hmm. Oh, jadi gitu teman-teman. Jadi kalau bicara tentang personal branding itu harus sampai ke masuk ke Evoklis orang. Jadi nggak cuma sekedar apa sih namanya biar dikenal orang, tapi harus benar-benar jadi ya top of mind kalau bahasa gue sih ya. Evoklis itu mungkin bahasa yang aslinya gitu ya. Mungkin Maklum kalau gini, orang kalau marketing. top of mind tuh dia jadi top gitu, paling atas. Oh Kalau gitu. Oh Evoklis ya tuh masih top bisa top paling kayak atas ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu loh. Oh, oke oke. Jadi Evoklis itu urutan ya, ada deretan opsi ya, opsional gitu ya. Yap. Oke, siap siap siap. Nah, pertanyaan berikutnya nih bro, tentang manfaat personal branding di era sekarang, terutama kayak ya di masa-masa pandemi kayak gini, kira-kira gimana? Oke, kalau versi gue mas personal branding tuh bikin orang biasa jadi Hmm. luar biasa. Maksudnya gimana? Hmm. Kan ibarat kata, gue nggak tahu lu ya kok ya. Kalau gue sih, gue Hmm. orang biasa nih. Orang biasa aja, keluarga gue biasa aja, kagak ada keluarga Hmm. artis, kagak ada bapak gue juga kagak, bukan Hmm. bukan konglomerat punya cuan banyak, itu pekerja biasa kan bapak gue. Nah, kita kalau misalnya mau lebih sukses itu kan pertama orang harus kenal kita kalau menurut gue. Entah dalam Hmm. bisnis pun orang tuh harus kenal kita biar kita bisa network gitu kan intinya. Hmm. Nah, personal branding itu fungsinya adalah kayak semacam nge-boost diri kita biar prosesnya itu lebih cepat sehingga orang tuh bisa kenal sama kita dan network kita lebih gede. Karena sepengalaman gue, lu mau usaha apapun, ya kan, Hmm. lu punya duit kalau lu nggak punya network biasanya sih susah usahanya. Tapi kalau Hmm. misalnya Ya. lu punya network walaupun lu nggak punya duit, lu bisa nyalo-nyaloin, terus habis itu jasa gitu-gitu. Hmm. Itu fungsinya. Jadi ngedongkrak Hmm. diri lo jadi lebih dikenal sama orang, sehingga lu tuh orang tuh tahu lu itu ada dalam kategori mana. Misalnya, waktu dulu gue kan pernah ikutnya DM Elite-nya si Mas Denny ya. Mas Ya Denny ya. Santoso, DM Elite. Hmm. Gue kenalan sama orang, waktu dulu ada orang-orang ya udah cuma ikut seminar aja biasa dong, ya kan. Cuma Ya ikut ya seminar ya. aja, usaha biasa gitu kan. Nah, setelah pas gue datang ke DM Elite, waktu itu gue tuh udah 20.000 subscribers lah. Instagram masih dikit sih Hmm. ya. YouTube gue udah 20.000 subscribers. Pas gue datang ditanya, kerjanya Hmm. apa? Konten kreator. Oh iya, apa kontennya apa channelnya? Oh udah cuma sekali. Tiba-tiba entah kenapa orang jadi pengen ngedeketin gue kok. Padahal gue ngomongin interview Hmm. kerja. Dan itu yang Oh, ngedeketin oke gue tuh oke. pengusaha, yang omsetnya udah Ya miliaran ya. gitu loh kok. Gue aja waktu itu ya gue aja ngeliat Ya duit ya 100 ya juta ya. nggak pernah gitu loh kok. Ini orang 1 miliar Ah. deket-deket ke gue kayak bisa bantu saya nggak Ogut mengenai sosmed saya, kayak gitu loh kok. Gitu. Oh, tapi itu way back sebelum ada sosial media agensinya kan? Sebelum gue bikin sosial media agency karena ada demand-nya dulu kok. Itu. Oh, jadi pas dari DML itu ya? Betul. Betul, setelah Oh, dari Emily. Gitu. ya ya. Memang kalau ada peluang tuh harus di grab secepatnya kan gitu. Cepet lah, kan cuan cuan power. Benar benar benar. Benar. Oke oke. Nah itu jadi personal brand itu penting banget sebenarnya teman-teman, terutama saat kita berhubungan person to person ya, apalagi kalau uh, dan biasanya tuh menurut gue sih kalau gue ya pengalaman gue sih beberapa tahun terakhir kan memang bangunnya kebanyakan bisnis kan bro. Jadi setelah kita bangun bisnis mau pivot tuh susah banget gitu ya karena udah audiensnya sudah bisnis gitu kan, mau pindah jualan produk kesehatan kan hampir impossible gitu aja, agak susah. Jadi kita build brand baru dan itu yang capeknya tuh ya berulang terus. Makanya gue excited banget gitu ya sama personal branding sebetulnya. Tapi kalau menurut Betul. pandangan ini sendiri nih, kalau teman-teman yang pemula, kalau misalnya diperhadapkan antara personal branding itu kan kita lagi personal branding, kemudian pas ada peluang ya duit gitu ya, artinya banyak yang nawarin kita, ya kayak lu gitu, Toto datang ke acara apa, terus gitu langsung ada 6 itu grab semuanya atau mungkin masih dipilih-pilih dulu tuh bro? Kalau terkait dengan mau ada pertimbangan nggak maksudnya untuk milih gitu maksud gua? Kalau job-job yang datang ya. Nah, benar-benar job-job yang datang. Kan kadang saking excitednya gitu ya orang-orang pada semua itu ada filtering dulu nggak maksudnya gue untuk milih jobnya. Oh. Kalau di kala itu sih gue nggak filter, kan gue miskin waktu itu. Jadi makanya gue ambil aja dulu semua. Kalau gue sih gitu ya. Nah setelah udah nambah, gue pasti lihat dong mana yang memang gue mau khususin niche gue ya. Misalnya kayak gue pay traffic nih, gue nge-ads. Ya, ya. Dulu itu gue mainnya di jasa yang brick and mortar. Brick and mortar tuh lokal bisnis lah. Lu punya tempat ada offline gitu Oke. kan. Ya, ya. Offline.
Nah setelah ini nih, abis pandemi ini nih, karena offline gak ada job nih gue nih, Oh gara-gara kan iya nggak iya. bisa, Benar-benar. nggak ada transaksi kan mereka. Iya iya. Ya gue pivot, gue bakalan lebih fokus ke yang e-commerce atau info produk gitu. Oke Jadi oke. tetap aja ke depannya itu lu harus tentuin dulu mana yang memang lu mau masukinnya. Kalau misalnya udah ada job ya, tapi kalau cash flow lu aja belum ada ya hajar semua lah. Butuh duit, Iya kan gitu. dong. Benar-benar benar. Jadi memang gitu ya buat awal-awal kalau teman-teman baru banget setiap ada job itu diambil karena itu kan ya namanya kesempatan ya kan nggak datang 2 kali gitu kan. Jadi hajar aja dulu. Terus juga artinya masih kita baru-baru awal mungkin nggak terlalu kali berdampak gimana kali bro kan. Artinya nggak Betul, yang sama ini terlalu kok. influence terlalu besar gitu maksud gua. Sama lihat bisa deliver nggak. Contoh, misalnya dulu gue lokal Oh bisnis. iya benar-benar. Ada gym biasa ya buat gym gitu. Gym Hmm. mau nge-add sama gue. Gue lihat dong Hmm. gymnya segede apa, kapasitasnya seperti apa. Gue ngeliat lagi adminnya gimana, back endnya gimana. Hmm. Kalau misalnya gue bisa datengin orang cost per leads-nya bagus, tapi Hmm. ternyata kapasitasnya dia nggak dapet, terus adminnya dia masih Hmm. bego, ya gue tolak dong. Ya ya ya. Kayak gitu. Kan banyak, lo agency ngerti lah, lo nge-ads, tiba-tiba Benar-benar. pas lo udah datengin leads, kok leads ini nggak digoreng, ya kan? Dibalasnya Benar. lama dan lain-lain, kan itu kan standar ya. Gue bakalan stok ya, jangan dulu lo mendingan benerin admin lo dulu, baru lo pakai jasa gue sih gitu. Iya, iya, iya. Ya itu memang penyakitnya kebanyakan SMB kita kan. Jadi apa si bos kan bodo amat kan gitu. Yang penting banyakin traffic bisa naikin jualan gitu kan. Taunya CS-nya nggak ngerti kan, nggak dikasih tahu ada yang iklan. Udah pakai nomor ini aja. Taunya CS-nya blenger sendiri kan gitu. Iya, ntar Oke, oke. disalahin kita. Kasihan. Ini gimana Ya nih? itu Datengin orangnya salah nih. benar benar benar. Ya itu deritanya agensi Indonesia ya. Yoi. Oke, oke. Nah, nih pertanyaan berikutnya nih, Bang. Tentang personal branding, wajib nggak kita pribadi atau misalnya ya foto pribadi kita tuh harus jadi image gitu? Oke, wajib nggak kita semua orang punya personal branding gitu ya? Ya. Nah, maksudnya muncul, kitanya muncul. Pakai muka gua gitu. Harus nggak pakai muka kita sendiri misalnya gitu. Atau mungkin ada karakter atau Oh ya, kartun gitu, boleh nggak sih? oke, kalau ini berarti personal branding online, kalau mesti kita bikin konten, apakah perlu ada muka kita, gitu ya? Kalau Benar, gua benar, benar. perlu, karena Oke. personal itu kan namanya person, ya person ada visualnya person gitu loh. Kalau misalnya nggak ada Iya. elunya, orang nggak tahu elunya, person itu kan Hmm. visual, audio visual, Hmm. ya kan? Ya lu jadi akun publik, gitu. Iya, Kalau iya, menurut iya. gua. Jadi Kayak memang even harus mudah cuma sebisa sekali. mungkin muncul ya. Ya. Yes, karena even mudah cuma sekali, namanya seperti akun publik, tapi ada guanya, gitu loh. Benar-benar. Gitu. Jadi memang kalau bicara personal branding ya teman-teman harus muncul kan karena gimana ya? Gue juga ngamatin hubungan yang ada muncul muka dan tidak itu somehow beda banget kan gitu. Artinya dengan ada si orang di belakang dari sebuah brand itulah yang dipercaya orang kan sebetulnya ya akhirnya. Betul. Kayak lu kan di postingan lu terakhir kan ada muka lu kan, yang pakai baju Ya itu. ya ya. Nah, itu kan orang jadi tahu, oh ternyata Nico Jolis itu orangnya yang ini, gitu kan. Benar-benar. Kayak gitu loh. Padahal sedihnya fotonya cuma satu itu doang ya. Sampai gue dimaki-maki orang. Fotonya nggak pernah ganti-ganti. Lu dimaki orang kok. Dimarahin gue. Lu foto nggak ada yang lain apa bang? Katanya. Gue pernah Sedih ngeliat banget ya. iklan lo. Iklan Hmm. lo. Iklan kan standar Ya. aja kan, maksudnya ya udah muka lo tet 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 Ya, gitu, ya, ya, sama ya, saya benar, di benar, iklan benar, benar, Instagram gitu kan. benar, 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 benar. Ada lo yang komennya tuh ngehe lo. Kayak rambut lu panjang amat bang, apa gitu, ngomongin rambut atau apa itu, kayak gue Iya, iya, ngasih iya, baki iya. amat orangnya. Ya, itu kan warga 62 begitu kan. Hmm. Kadang ada beberapa gue yang lihat savage ya orang Indonesia tuh kejam banget kalau kalau komentarin orang di yang visual fisik gitu ya. Oke. Agak-agak Aduh, parah sih goblok tapi. lo. Nah, nih ada lagi pertanyaan dari gue nggak tahu dari siapa nih. Katanya nih, bro personal branding itu banyak alami atau dibentuk sendiri untuk dapat perhatian. Gimana sih? Pertanyaan aneh banget sih. Mungkin katakan gini ya.
personal branding itu baiknya dibuat secara alami atau mungkin ada butuh ya boost apa mungkin yang pengalaman Bang Ogut deh. Oke. Sebenarnya lu harus tahu dulu sih, lu dikasih nama sama mak lu itu juga udah personal, udah branding jatuhnya. Membedakan manusia ini sama tetangga gitu. Ya ini brandingnya. Nama gua Dio aslinya ya kan. Lu Niko, itu kan udah branding. Oh ini si Niko, oh ini si Dio ya kan. Udah beda gitu. Itu udah branding. Jadi pertanyaannya apakah harus dibuat atau alami? Ya secara alami pun sebenarnya lu udah punya branding gitu ya. Nah, kalau konteks yang ngomongin tentang online personal branding, otomatis lu harus ciptakan sesuatu dari diri lu ya kan, yang mau lu tongolin ke orang online. Nah, pertanyaannya mungkin gue bisa ganti sedikit mungkin ya. Apakah harus 100% alami semuanya lo keluarin di online atau enggak? Mungkin ke situ kali ini kayak pertanyaannya. Oh iya, boleh, benar-benar. Ya kan? Kalau jawaban gue itu terserah lu. Cuman kalau gue pribadi jangan ngeluarin 100% ke online karena kita pasti harus punya ada karakter yang dimana itu cuma ada orang terdekat kita doang. Kayak gitu. Benar-benar. Nah, tapi kita tetap harus ngebuat personal branding kita kemas yang namanya kan persona, ya kan? Jadi kita kemas. Nah, yang jadi problemnya adalah pada saat ngemas ini itu nggak boleh terlalu jauh dari karakter asli lo, ya kan? Contohnya misalnya gue sama Niko nih. Niko ini orangnya lebih formal kalau menurut gue, lebih dibanding gue ya. Makanya dia pakai kata-kata saya, Anda, ya kan? Kata-katanya lebih baku, copywritingnya tuh lebih rapi lah, nggak ada typo, ya kan? Titik komanya jelas. Itu personal brandingnya Niko kalau menurut gue. Niko emang sasaran marketnya kalau menurut gue lebih ke orang-orang yang kayak ada online, yang online shop kayak gitu kan, online shop. Ada juga konten kreator, tapi yang lebih ke lebih orangnya lebih pengen butuhnya yang formal. Benar. Kayak gitu. Benar. Makanya dia pakai bahasa seperti itu. Dan gue yakin Niko pun aslinya orangnya nggak selengean gue gitu, nggak selengean gue. Kalau Niko berusaha untuk jadi kayak gue yang selengean, ngomongnya gitu, ala-ala beler-beler gitu, ya pasti sangat tidak nyaman bagi dirinya Niko juga gitu. Sama seperti gue disuruh bikin landing page pakai kata-kata saya, Anda. Ya kan? Dan gue ngomong saya, Anda, mau mati gue ngomong saya, Anda. Kadang ada orang yang nanya sama gue, umurnya 40 tahun, gue aja izin. Bang, gue ngomong gue lu ya, gue kagak bisa ngomong saya, Anda, Bang. Oh iya, kecuali sama cewek gue bisa ngomong ke kamu. Nah, itu nature-nya berubah kan? Berubah kalau sama cewek, kamu bisa, ya kan? Iya. Jadi memang nggak terlalu bisa berubah jauh sih. Memang artinya nggak nyaman kan saat kita mau perform kayak gimana. Kalau kita berubah atau berubah ya banget gitu ya, karakternya bener-bener jauh dari yang kita aslinya ya personal brandingnya akhirnya berat banget kan jalanin personal branding itu akhirnya. Tapi ada pertanyaan menggelitik nih. Betul. Bang Ogut, tentang personal branding itu ada batas waktu nggak? Nah, ini pertanyaannya unik banget nih. Artinya mungkin saat kita buat karakter tertentu itu selamanya atau ada waktunya mungkin? Sorry nih, tadi putus-putus. Bisa diulang pertanyaannya? Oh iya. Berkaitan sama personal branding, kira-kira tuh ada batas waktunya atau kita terusin aja? Artinya tuh ya karakter itu kita mainkan terus atau misalnya cuman ya sebatas ada waktu tertentu gitu? Jadi misalnya karakter awal kita anggapnya fun, habis itu ganti karakternya jadi nggak fun gitu. Oh, kalau mungkin lebih ke karakter. Kalau kita tahu berubah gitu, tahu kita berubah gitu, katakan berubah niche lah, katakan gitu. Kalau berubah, nih lancar nggak nih Bu? Lancar. Ini cuy. Putus-putus lagi nih. Ya. Lancar. Udah lancar? Lancar, sip. Oke. Jadi apakah kita harus stick terus sama persona kita yang kita bangun? Benar. Jawaban gue iya. Iya. Karena kalau misalnya faking, kecuali hijrah ya, kecuali tobat ya, kayak baru keluar tuh YouTube tuh Ahmad Dhani. Iya. Yang baru keluar kan jadi lebih wise, itu nggak apa-apa lah gitu ya.
Tapi karakter asli kita nggak boleh berubah. Karena ya kan gue bilang tadi, kalau bikin persona, di dalam persona itu kita harus persona. Persona itu kayak karakter di panggung, ya kan? Jangan jauh-jauh dari karakter asli kita, ya kan? Nah, kita tetap harus stick sama karakter kita karena orang taunya Niko ini seperti ini, Ogut ini seperti ini. Nggak mungkin tiba-tiba di tahun 2021 Niko ngomongnya, "Weh lu gua, lu gini-gini," kan nggak mungkin. Itu bukan gaya lu banget. Makanya karena dari 80%-nya diri lu, ya pasti bakal ngikut terus gitu loh. Cuman mungkin yang bisa berubah-berubah tuh topik yang kita bahas kayak gitu. Oh, artinya kalau ada topik yang berubah gitu, artinya ada masalah nggak kira-kira, bro? Oke, kalau lu pernah baca bukunya Zero to One-nya Peter Thiel, Oh iya, iya. kita boleh ganti topik, tapi kita pastiin dulu kita udah cukup dikenal di topik tertentu. Contohnya kayak Amazon. Amazon kan awalnya jual buku. Dijual buku ini dia udah cukup oke nih. Dia akhirnya jual audiobook. Masih terkait. Benar. Contoh misalnya Niko ngomongin tentang Instagram nih. Dia ngasih tips Instagram. Nah, mungkin nanti dia akan penetrasi ke TikTok. Terus dia ngasih tips tentang TikTok. Berat banget tuh. Nah, itu masih masuk karena kan masuknya sosial media. Tapi yang bingung adalah kalau Niko tiba-tiba ngasih tips tentang apa? Tentang cara ngebuka equity crowdfunding. Nah, itu kayak apa nih gitu loh. Jadi agak jauh. Gitu. Walaupun mungkin ngerti tapi orang kayak kok dari ngomongin Instagram jadi equity crowdfunding. Nah, kalau gue ngomongin tentang personal branding gara-gara pertama kan gue ngomongin tentang interview kerja. Orang-orang udah banyak kerja karena alhamdulillah dari konten. Ternyata orang-orang tuh banyak yang masih ngeluh walaupun udah dapat kerja karena katanya nggak sesuai passion dan lain-lain. Gue pengennya dapat online. Akhirnya makanya gue bangun yang bikin personal branding. Biar apa? Ya maksudnya tetap berkaitan kok. Jadi kayak after office gitu loh. Jadi kayak Mas Denny after office. Kayak gitu sih menurut gue. Oke. Kalau terkait sama apa? Boleh nggak sih kita tuh kan mau personal branding tuh, bro. Jadi kalau misalnya gue mau bahas buat konten sesuatu, tapi gue belum expert masalahnya. Nah, menurut lu pandangan lu gimana? Ngasih tips ke teman-teman. Oke. Tapi bolehkah kita sharing? Ya. Udah lancar? Ya, lancar. Sudah lancar? Ya, lancar, bro. Ini gue ganti wifi data nih. Oke, kalau dalam kita bangun personal branding nih, gue punya satu rumus sebelum lu mulai buat konten. Yang namanya adalah sweet spot. Kalau lu pernah baca bukunya konten marketingnya Zo Pulizzi, itu ada namanya sweet spot. Nah, sweet spot itu adalah gabungan kayak apa Kaizen ya kalau nggak salah, gabungan antara minat, bakat, sama yang dibutuhin sama audiens. Jadi kayak bulat gitu, nanti di tengah-tengahnya ada bersinggungan gitulah. Kayak diagram Venn gitu. Oke. Nah, minat itu kan artinya topik yang kita sukai. Contoh kayak Niko suka social media. Bakat itu bisa dilihat. Ada nggak bakat untuk sharing? Berikut tulisan, berikut video atau apapun itu, ya kan? Nah, dilihat audiensnya ternyata butuh pengetahuan tentang Instagram. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah expert? Kacau. Connectionnya. Ya, lancar. Cek. Lancar kan? Lancar, Om. Lancar. Oh ya, Ikigai. Ikigai apa Ikigai? Ikigai dah kayaknya. Ikigai. Gue lupa. Gue nggak pernah baca sih bukunya. Cuman yang gue tahu bulat-bulatan itu aja. Gitu. Gue juga nggak ngerti tuh. Iya. Nah, jadi kayak Niko tertarik dengan sosial media, marketing gitu kan. Niko punya bakat nggak nih? Oh, Niko bakat ngejelasin. Nah, mungkin ada orang yang bakatnya ngejelasin tentang dari gambar, dari desain, atau tulisan, atau video, ya kan? Udah dapat nih.
minat, bakat. Lihat audiens butuh nggak? Oh, butuh. Nah, pertanyaannya, expert? Kan lu belum expert, kenapa lu sharing? Ya nggak? Pertama, jawabannya adalah, kalau lu punya minat, lu pasti lebih expert daripada orang lain, at least 1 bab, atau 2 bab, atau 3 bab. Benar-benar. Ya kan? Pasti. Kalau misalnya lu nggak expert dari yang lain, lu berarti nggak punya minat di situ. Kalau lu minat, pasti lu baca atau lu gali informasi di sana. Contoh, ibarat kata gini, gua walaupun gua nggak mau share tentang antariksa, gua tahu kok ada planet yang diduga itu mirip bumi yang nanti NASA mau kirimin satelit ke sana. Gua tahu, ya kan? Terus Benar. Elon mau koloniasi Mars karena gue suka antariksa. At least gue one chapter ahead dari orang yang nggak pernah baca, kayak gitu. Benar. Nah kalau lu punya minat pasti lu ada, nggak mungkin nggak, gue yakin, gitu. Oke. Artinya Nah, sebetulnya nggak ada masalah kan, gitu, bro? nggak ada masalah. Yang jadi masalah Oke. adalah kalau kita baru 1 bab, 2 bab ahead, kita duitin. Itu yang jadi masalah. Oh, ya. Kecuali kalau misalnya lu udah punya 1 bab, 2 bab, lu praktekin dan ada hasilnya di diri lu, yang dimana hasilnya itu jauh daripada hasil-hasil yang dari awal, itu baru boleh diduitin. Itu menurut gua. Oh, oke. Jadi memang harus, ya intinya ada dalam yang membangun awareness, bisa jadi evoke orang, baru kita bicara tentang monetize kali-kali. Iya nggak sih, Bang? Betul. Oh, kalau menurut gua setelah evaluasi, sebelum evaluasi boleh kok Oh, monetize. boleh. Jadi Tapi contohnya ini yang penting udah aware, trust, Oke, aware, trust. aware, trust, terus transaksi kan. Contoh kayak Transaksi. Oh, Nico. aware, trust. Nico sharing tentang Instagram dari Desember, ya kan? Dan terbukti udah 100k nih dalam berapa lu 6 bulan 100k ya? 6 bulan 100k. Ya. Ya kan? Itu udah ada buktinya. Ya lu layak untuk jualan online course menurut gua. Kayak gitu. Oh, Gitu, gitu. Tapi kalau terkait ini ada pertanyaan yang sedikit menggelitik kali ya, bro. Jadi kalau terkait dengan marketing dan branding itu menurut lu lebih yang mana duluan lah intinya gitu. Ini kan cukup jadi banyak apa namanya perdebatan gitu ya, antara branding dulu kah marketing dulu gitu. Jelas marketing dulu. Oh, oke, marketing dulu ya. Yes. Karena kalau kita bahas dari 2 aspek ya, dari perusahaan sama dari personal branding kali ya. Kalau perusahaan, marketing itu kan kayak kita ibarat kata kita ikan, ada ikan di laut. Kita punya empang nih. Ya. Nah, empang kita depan laut. Kita tuh naburin itu tuh makanan-makanan ikan tuh sampai ikannya gerak-gerak sendiri ke empang kita kan. Ya. Ya. Itu marketing, memancing orang ini. Set, masuk dulu ke empang kita. Ya. Selling itu nyerok ikannya, sat, gue goreng lu, gitu kan. Ya. Nah, itu kan ngasih cash flow. Benar. Itu dulu dong. Money dulu lah. You know money, no brand lah. Benar. Gitu. Nah, baru setelah lu punya cash flow yang positif, lu baru ngelakuin branding. Itu dalam perusahaan, pengalaman gue ya. Kalau dalam personal branding, lu tetap harus marketing dulu. Kenapa? Gak akan ada personal branding kalau lu belum kasih value ke audience lu. Gak akan ada. People doesn't give a shit who the fuck you are. If you don't give value to them, people doesn't give a fuck. Intinya itu. Iya. Jadi memang artinya gue juga kita sealiran. Artinya kalau lu nggak bisa marketing diri lu sendiri, ya personal branding itu perkara ya sedikit kecil banget kan, artinya impact-nya. Artinya ya selain dari marketing lu harus bisa dapetin cash flow yang bisa nge-boost juga personal branding lu. Artinya mungkin yang teman-teman perlu pahamin adalah kebanyakan orang tuh merasa bahwa wah ya udah gue marketing selling, that's it, selesai gitu. Tapi melupakan sisi brandingnya kan, kadang kebanyakan gitu yang kita lihat kan, bro. Jadi udah dapet duit, ya udah gue seneng aja gitu. Tapi dia nggak melupakan, banyak banget menurut gue di Indonesia merupakan brandingnya ya, yang membuat mereka kayaknya susah survive-nya gitu. Artinya ya survivability-nya tuh rendah banget kan gitu. Karena ya kebanyakan merupakan branding kan. Yes. Oke. Nah, tapi ini sedikit intermezzo nih, bro. Ada pertanyaan juga nih tentang gimana sih biar lebih pede ngomong di depan kamera atau di depan orang. Oke. Kalau kita ngomongin Instagram konteksnya.
Instagram, kalau lu mau Ya. bikin personal branding di Instagram, lu nggak perlu kok ngomong depan kamera, serius. Aduh, jatuh bukan gue. Lu nggak perlu kok ngomong depan kamera, Hmm. ya kan? Nggak perlu sering gitu loh, nggak perlu. Lu, kalau gue Hmm. emang benci kamera gitu loh. Dari sananya emang gue kalau bikin Ya. konten itu gue kagak mikir kok. Gue cuma benar-benar bawa kamera, nyalain, tak, udah gue ngomong lancar, gitu. Gue nggak usah bikin skrip, Ya, nggak ya. usah bikin apapun bikin itu kayak gitu. Nah, tapi the beauty of Instagram Hmm. itu lu bisa cuman modal naruh foto lu di akhir, bisa gitu. Oke, Nah, oke. kalau di YouTube itu nggak bisa. Benar-benar. Kecuali lu punya suara masih masuk lah, kayak YouTuber kepo, ya kan? Terus kayak siapa lagi tuh ya? Yang cuma suaranya doang kayak apa sih? Yang ada lima ke ini gitu. Oh iya Gitu. iya iya iya, benar-benar. Itu bisa YouTube. Kalau di Instagram enak banget itu platform enak banget. Itu menurut gue. Oke. Berarti sebenarnya nggak harus artinya dalam format video gitu ya. Artinya kita buat konten dalam bentuk gambar pun sebenarnya nggak ada masalah. Artinya kan kita nggak perlu sampai harus ngomong di depan orang. Tapi kok sometimes kalau menurut gue pribadi bro, ada nggak sering lihat gitu ya? Artinya kan mungkin murid dulu saat dia dulunya nggak terlalu suka ngomong di depan orang, tapi karena dia mungkin boleh dibilang punya influence terkenal gitu ya, akhirnya diajak orang untuk ngomong di publik gitu. Jadi mendadak jadi bisa Oke. kan gitu. Ih banyak kok. Kadang orang nih ngehe gitu loh. Tuh ngomong gue. Kalau Niko ngomongin Nggak kayak gue apa-apa. mungkin kayak aneh banget gitu ya. Kadang tuh orang tuh menyalahkan introvert kok. Oh gue introvert, gue gak bisa ngomong depan Ya, kamera. ya. Kagak, itu tuh cuman skill. Lu tuh lu Benar. tuh tinggal latihan aja. Kalau gue gini, buat tadi kan pertanyaannya gimana kalau misalnya nggak bisa ngomong depan kamera, tapi pengen ngomong Ya. depan kamera, coba gini aja deh, setiap pagi, setiap malam, lu ngevlog, cuman simpan aja buat diri lu di galeri lu sendiri, lu ngomong aja. Halo, selamat pagi, hari ini gue bakalan mau ke toko roti, gue mau beli roti, terus gue mau gini-gini nih. Oke, sampai jumpa ya, semenit aja. Biasain tiap hari. Nah, kenapa sih orang itu nggak berani ngevlog? Jawabannya adalah cuma dua. Dia tidak terbiasa melihat dirinya ngomong sendiri di depannya, kayak ngeliat dirinya sendiri, Benar-benar. satu. Ya. Yang kedua, dia nggak terbiasa ngedengar suaranya sendiri karena dia ngerasa suaranya anjing, Benar. kok suara gue sampah banget sih. Kayak gitu. Ya, ya, ya. Biasanya kayak gitu. Nah, itu lama-lama dibikin inilah, dibikin kayak kita kalau awal-awal kena baret gitu kan, masuk kecil kan nangis gitu. Benar-benar. Lama-lama udah biasa. Itu. Oke. Kan, tapi ini ada pertanyaan juga, Bang Ogut katanya. Kalau suaranya istilah Jawanya cempreng, nah pengaruh nggak? Katanya gitu. Lah, bukannya malah jadi karakter lo, cempreng. Nah, itu justru jadi Lu menarik ya. Iya, kayak Fardiandi kan cadel. Waktu itu gue kenal sama Fardiandi dari 2018 kok. Dia konsul sama Oh, gue gitu ya. mau bikin podcast, tapi suara gue cadel nih. Terus gue bilang, lah itu malah justru lu bagus jadi cadel. Jadi orang kenal lu cadel. Benar-benar. Gitu. Iya, itu justru tambah menarik ya. Artinya ada sesuatu yang berbeda kan dari karakter, dan itu lebih mudah diingat ya. Yes, kan gue yakin Nico pernah baca buku .com Secret. Iya, Om. Ya kan? .com Secret ada namanya interesting karakter, di mana di situ ada Benar. polarity. Ya, ya. Ya kan? Nah, kelemahan lo itu tuh harus lo tunjukin buat personal branding, bro. Karena Superman tidak akan jadi movie keren kalau nggak ada Krypton. Batman nggak akan Benar. jadi movie keren kalau nggak ada Joker. Ya. Oh good, nggak akan jadi keren kalau misalnya gue nggak tunjukin kelemahan gue di mana gue brengsek, kasar gitu, nakal, ngomongnya ngehe gitu. Benar. Itu harus ada tetap. Oke, jadi itu jadi ciri khas kan, dan ciri khas itu sebenarnya yang membuat kita lebih mudah diingat orang artinya ya. Yos, betul sekali. Oke, ini banyak banget nih ya teman-teman yang dengar, banyak dapat masukan gitu ya. Ini ada yang lucu lagi nih. Katanya gini, kalau gue mukanya hitam bang, jerawatan gimana katanya? Ke salon ya. Mukanya hitam jerawatan. Hitam jerawatan katanya. Mukanya temen gua ada followersnya 167K. Cut Rizky Fonsana, lo bisa CRVONs, ya kan? Dia jerawatan, malah dapat job dari jerawatnya dia yang nggak sembuh-sembuh.
Waduh, luar biasa tuh ya. Iya, Nah, itu berarti bener-bener semuanya tuh bisa ya. Nggak ada iya. alasan aslinya kalau perkara. Ya, tapi kalau misalnya memunculkan PD-nya gimana tuh? Kan kadang kan mindernya lebih menjadi-jadi kan gitu. Pilihannya dua, lu dengerin kata-kata motivasi-motivasi yang hebat, yang kamu luar biasa, kamu sukses, kamu hebat, uye, uye, gitu. Atau pakai cara gua, paksain. Paksain ya. Paksain itu Iya. paling gampang sih aslinya. Tapi gue juga pernah belajar loh. Aslinya gue kan orangnya nggak terlalu suka di depan kamera juga aslinya. Jadi Mm-mm. salah satu tipe orang yang nggak terlalu suka di depan kamera. Artinya ya di depan kamera gini, gue tipe orang yang agak aneh gitu kan. Tapi Mm-mm. sebanyak gue belajar, ternyata gue bersadar bahwa kita manusia itu ternyata kalau kita mendengar apa sih namanya desibel suara kita sendiri itu pasti terdengarnya aneh di kuping kita, tapi tidak aneh di kuping orang. Artinya kalau Ah, teman-teman melihat video sendiri dan itu rasanya aneh, itu wajar ternyata. Jadi itu memang secara saintifik pasti terjadi kayak gitu. Terutama kita yang mendengarkan desibel suara sendiri, karena saat kita keluar suara itu katanya kita tidak merasakan desibelnya kan, karena kita dengarnya di otak yes, kan. Tapi saat kita yes. masuk dari kuping itu beda desibelnya, sehingga kita merasa bahwa aneh suara kita, itu wajar sekali. Jadi teman-teman jangan takut, ya menurut gue sih paksain aja. Artinya itu sesuatu yang umum sekali terjadi di semua orang gitu. Betul nih. Gue jujur ya, gue udah sampai di Hmm. tahap kayak gue dengerin podcast sendiri, gue denger anjir suara gue bagus ya. Gitu ya. Oh, itu ya harus sampai kayak gitu kan, Iya, kita iya. sampai Gue udah kebel sampai tahap sama itu. diri kita sendiri, benar-benar Udah itu. nerima gitu, udah nerima. Ya benar, jadi udah self apa self love, self apa respect ke diri sendiri kan akhirnya gitu ya. Yoi, yoi. Kayak ya udah ini lah gue Oke. gitu loh. Benar-benar. Tapi kalau terkait dengan mencari ide konten, menurut lo gimana, Bang? Mencari Mengenai ide ide konten konten. lah, personal brand. Mm-mm. Boleh diulang kok. Tadi connect. Eh, mencari apa sih? Mencari ide konten buat kita yang mau personal branding. Kan kadang teman-teman agak bingung ya. Gimana sih caranya mencari ide gitu? Kan gue bingung. Itu terutama di Instagram kan kita bingung cari ide kontennya. Oke. Gue mungkin harus lurusin dulu ya. Apakah personal branding itu adalah dengan maksudnya kayak gue mau bikin Hmm. mau bikin personal branding dengan konten. Gini, gue mau jelasin dulu stepnya. Hmm. Ada Ya. 3 step yang harus dilakukan nih menurut gue ya, pengalaman gue ya. Ini gue Ya. gue tuh baca, jadi gini, gue tuh udah bikin personal branding, gue baru-baru aja baca .com secret ya kan. Terus gue pas baca Hmm. sering tuh gue kayak, oh ini ternyata gue ngelakuin tuh ya, oh gini loh maksudnya, gue sering gitu tuh, ya Hmm. kan. Ya, ya, ya. Nah, pertama kali sebelum lo mikirin, Hmm. oh personal branding gue gimana ya dan lain-lain, udah tahan dulu, lu bikin dulu aja konten yang berfaedah, bikin itu dulu pertama, wajib. Lu mau bantuin orang seperti apa, untuk mencapai apa, yang punya kesulitan apa, itu dulu fix satu. Setelah lu udah mulai muter tuh konten lu, udah mulai ngegodok, udah mulai bagus, ya kan? Barulah masukin story. Story lu kenalin, gue dulu, oh good. Kayak dulu waktu interview kan, jadi orang tuh udah banyak yang terima kasih kak, dapetin konten-konten bermanfaat interview dan lain-lain gitu kan. Akhirnya dia kepo sama gue, siapa sih ini Ogut nih? Siapa sih? Itu yang gak didapetin sama Hmm. akun Ya, ya, publik. ya. Nggak ada keponess-nya di Benar-benar. situ. Keponess-nya. Kalau misalnya ada personal branding itu ada kepo. Ini siapa sih si Ogut nih? Ada yang tanya di DM, ada yang tanya yang lain-lain gitu kan. Nah dari situ gue udah ngeliat, oh traction-nya udah bagus nih. Baru gue keluarin story gue. Gue kenalin, oh ini gue Ogut. Dan lu harus keluarin story yang memang konsisten. Gue selalu bilang, gue Ogut, gue umur 22 tahun, punya 3 gelar akademik, S1, 2, S2-nya 1 gitu kan. Gue pernah kerja di konsultan, gajinya hampir belasan, tapi gue tinggalin untuk bisnis ayam bakar jatuh, terus habis itu gue bikin bangun konten, jadi gue jadi konten kreator kayak gitu. Bikin terus story-nya gitu, tak, biar orang tuh sadar bahwa oh si Ogut itu orang yang ngajarin interview kerja, mantan konsultan, dan dulu dia tuh punya usaha bangkrut, akhirnya jadi konten kreator. Sampai situ. Hmm. Ya kan? Oke. Itu step 2. Setelah step 2 udah dapet nih story-nya, baru masukin yang namanya persona. Itu yang gue bilang. Lu bangun karakter yang lu pengen timbulin ke orang lain. Nah, karakter yang gue bangun, persona yang gue bangun, gue adalah smart badass.
Kalau lu lihat di konten-konten gue pernah ada foto, jadi gue S2 tuh gue dapet lulusan terbaik kok Ya. di ITB, 3,87 IPK gue. Tapi foto gue itu gue ngambil yang papan plakatnya itu, tapi tangan gue Ya. begini. Nah, itu yang gue tunjukin smart badass. Kayak gitu. Nah, itulah gue tunjukin konten-konten seperti itu. Nah, banyak kan orang mikirnya udah di story dan udah di personanya. Saran gue jangan mikir ke situ dulu. Pikir dulu aja dulu nih sama konten yang bervalue-nya dulu. Kalau lu sering bilang konten yang relevan dulu sama audiens lo. Itu dulu yang paling penting. Gitu. Oke. Nah, jadi gitu ya, mulai dari konten dulu. Artinya ya apa yang ada yang menurut lo bermanfaat buat aja kan, artinya ya itu nggak ada sesuatu yang jangan terlalu banyak overthinking lah menurut gua gitu ya. Iya nggak sih, artinya banyak orang tuh kebanyakan mikir justru malah nggak kerja kan gitu. Justru nggak buat apa-apa gitu. Iya. Itu Karena kebanyakan konten gitu itu ya. harus trial and error kan. Nah, benar. Tapi terkait sama konten nih, untuk membuat konten katanya Bang, konten yang bisa disukai orang, ada tips nggak? Oke, konten yang disukain orang. Pertama lu harus tahu dulu siapa orangnya. Banyak kan orang nggak tahu tuh orangnya siapa tuh. Ya nggak? Benar. Disukain sama orang. Gue ngomongin konten tentang dasar, gue kasihnya ke anak cewek ya kagak. Anak cewek yang masih muda mending ngomongin lingerie kan daripada daster sebenarnya gitu. Benar. Daster ya mama gitu kan. Nah, Ya. pertama harus tahu dulu kontennya siapa. Audiensnya siapa. Banyak orang nggak tahu tuh salah, audiens itu siapa. Kuatin dulu di situ. Ya kan? Nah, terus lihat lagi audiensnya itu masalahnya apa. Nah, lu lah bikinlah konten yang menyelesaikan masalah audiens. Siapa sih orang yang nggak suka diselesain masalahnya? Nah, contohnya Niko. Niko bikin konten yang Instagram deep banget tentang Instagram. Ya orang-orang yang punya kesulitan tentang Instagram jadi suka sama kontennya Niko karena kesulitannya dia teratasi. Kayak gitu. Ya. Nah, Niko berarti menyasar orang yang tepat dan dengan konten yang tepat. Nah, mungkin banyak orang punya konten yang tepat tapi nyasarnya salah orang, atau dia punya asumsi bahwa orang seperti ini punya masalah A, akhirnya dibikin konten tentang A, tapi ternyata si orang ini tuh nggak punya masalah. Contoh kayak saya mau membuat konten untuk menginspirasi anak-anak yang suka rebahan biar sadar akan masa depannya. Gue cuma nanya satu hal, itu di kelas gue tuh ngomong gitu. Gue mau nanya nih, anak-anak rebahan itu emang mikirin masa depannya biar gemilang? Kalau kagak, konten lu nggak bakalan disukain sama dia. Benar. Itu. Jadi berangkat harus dari siapa dulu kan orangnya. Artinya kalau orangnya aja nggak jelas, apa yang lu mau buat kan gitu ya? Betul. Tapi kalau terkait sama personal branding nih, Bang Ogut, katanya ada pertanyaan tentang kalau kita punya akun personal, kemudian kita pengen bangun personal branding juga, itu baiknya akunnya dipisah atau gimana? Atau dijadiin satu misalnya gitu? Itu ada dua pertimbangan. Yang pertama, lu mau repot apa enggak? Ya. Kedua, lebih tahan mana bulian? Itu. Pertama, kalau gue memilih akun pribadi, kenapa? Satu, udah ada followers teman-teman gue, jadi nggak usah mulai dari nol. Kedua, gue orangnya tahan. Gue orangnya kalau dikata-katain temen-temen udah tahu. Kalau gue dikatain mah cuek-cuek aja gitu loh. Jadi gue balas biasanya. Biasanya ada yang ngatain, oh gaya YouTuber, biarin aja lu bukan YouTuber lu. Gue berak lu, gitu-gituin kok. Gue santai gitu. Nah, kalau lu nggak tahan godaan, nggak tahan caci makian, ya lu bikin akun baru. Sama di beberapa minggu terakhir gue ngobrol sama introvert gaul si Adrian, ternyata kalau misalnya ini kasusnya Adrian, kalau akun lu itu udah ada base teman-temannya dan lu tiba-tiba bikin konten sendiri yang beda sendiri sama konten pribadi lu, dia akan engagementnya itu akan tiba-tiba drop drastis karena ya itu teman-teman lu yang biasa cuma lihat album foto lu simpelnya gitu. Nah, tinggal lu tahan nggak ngeliat engagement yang kayak gitu, karena kalau misalnya kondisinya kayak gitu, engagement tuh kayak ada oli di bawah, lu siramin air terus, nanti biar olinya tuh naik, nanti lama-lama satu gelas itu tuh isinya air putih semua, kayak gitu. Itu cara gua.
Dan nah kalau gue kenapa gue pilih pribadi karena basically gue nggak suka main Instagram. Gue itu walaupun belum punya Instagram nggak banyak foto-foto, ya nggak banyak foto-foto kasih lihat gitu loh, dikit-dikit aja lah gitu. Iya, iya. Nah, karena gue lebih suka bikin konten, maksudnya bikin konten buat orang, ya gue nggak punya Instagram pribadi, bahkan sampai sekarang gue nggak punya Instagram gue pribadi gitu loh. Jadi gue bikin konten memang Iya, untuk iya. memuaskan target audiens gue gitu. Jadi pure buat kerja Instagram itu, bukan buat have fun sosmed gitu. Oke, oke. Nah, jadi mungkin bisa terjawab kali ya dari penjelasan Bang Ogut. Ini kayaknya ada satu fans Bang Ogut nih. Gue tanyanya, semuanya bold semuanya nih. Gue bacain nih, Bang Ogut, gue lagi bangun personal branding, tapi gara-gara ganti nama IG-nya udah 2 kali tuh. Sekarang belum diganti lagi dan nggak sesuai konten yang lama. Mungkin jadi konten lama kan beda niche. Jadi dia ganti username baru, kontennya baru, audiensnya kan baru lagi. Nah, itu gimana tuh? Terus aja atau misalnya nanti-nanti aja ngejarnya? Gua resapi dulu ya nih, gue belum panik. Bang Ogut, gue lagi branding, tapi gara-gara ganti nama IG-nya udah 2 kali tuh, sekarang belum diganti dan nggak sesuai konten. Nah, menurut tuh abang nanti aja bikinnya atau hajar terus? Ini pertanyaannya gue bingung, titik komanya nggak jelas terus. Gue makin apa kok gimana sih, kau coba tuh bantuin kok. gue makin baca makin bingung soalnya. Mungkin gini kali ya, dia udah ganti nama, ganti niche, kayak belum dapat dah niche-nya kayak gimana. Benar. Nah, tuh ibarat kata udah kayak oh beda-beda nih, nanti gimana ngaruhnya ke konten gue akan dibantu algoritma apa enggak gitu kan. Mungkin kayak gitu ya. Mungkin. Selama kontennya udah sesuai niche yang lu sasar yang baru, ya hajar lah. Soalnya gini, the truth is, nggak ada yang tahu nih konten bakal viral apa nggak ada. Sejago apapun tuh nggak ada yang tahu. Ya? Nah, makanya karena kita nggak tahu, ya kita bikin terus aja, keep uploading. Dengan harapan kita mikirnya statistik, anggap kita bikin 100 konten, at least 10% atau 20% itu bakal viral. Dan Pareto chart, 20% konten itu yang ngasilin 80% dari followers lu. Kalau dari pengalaman gue sih gitu. Benar. Sama juga tuh, kejadian di gue memang gitu. Jadi dari semua konten yang dibuat memang cuma 20% doang yang kontribusinya besar banget di followers. Iya. Itu udah dari zaman kapan tahun memang kayak gitu rule-nya kan. Nah, tapi gini. Bentar ya, agak sedikit delay kayaknya di tempatnya Bang Ogut ya. Saya sambil siapin pertanyaan dulu nih. Jadi kadang kalau misalnya lagi live gini itu koneksi kalau misalnya lagi nggak lancar gitu kadang ya maklum gitu ya. Jadi kita di Indonesia tuh internetnya ya konten live hari ini tuh memang saya akan save, jadi teman-teman bisa nonton lagi nanti di teman-teman akan bisa nonton lagi di saya akan share di feed, saya akan share juga di IGTV, jadi teman-teman bisa nonton lagi gitu ya. Bentar, gue lagi connectin lagi nih. Udah? Bukan gue nge-kick lo ya. Itu gue keluar sendiri, boy. Iya. Oke. Nah, pertanyaan ini mungkin cukup banyak nih pertanyaan dari tentang gimana caranya bisa nggak kita membuat sebuah branding gitu ya. Mungkin bukan personal branding, tapi membangun brand untuk akun jualan. Ada tips nggak kira-kira? Oke. Lo harus tahu dulu esensinya akun jualan benda mati itu butuh orang untuk ada brand. That's why Nike use Jordan. Benar. That's why Nike use Jordan karena the best branding of in this universe is people. Itu karakter kan adanya di people sebenarnya. Makanya kayak Pantene butuh anggun gitu kan. Gitu-gitu. Benar. Nah, kalau menjadi business owner, pertanyaan adalah apakah gua harus pakai orang lain atau pakai gua? Ya kan? Benar. Untuk branding. Iya, kalau lu mau low cost ya pakai lu lah. Ya. Kalau misalnya lu hire brand ambassador ya, brand itu ambassador, kan mahal ya. tuh kontraknya, cuy. Ya. Jadi benar. lihat dulu sikon lu. Kalau misalnya UMKM ya, kalau gua jadi UMKM sih mendingan orang kenalnya gua. Jadi barang yang Bang Ogut jual, barang yang Ogut jual orang beli gitu. Ada yang nanya, Bang Ogut, lu ngerokok nggak? Nggak ngerokok, ngopi. Gua ngopi doang. Ngopi.
Udah berhenti gue. Gitu kalau yang brand ya. Kayak gitu sih. Oke. Menurut lu gimana kok? Nah, Kalau pengalaman agency? kalau dari sisi gue sih memang gue lebih menyarankan sebetulnya teman-teman itu terutama di sekarang era sekarang tuh kan mudah kita dapetin impression awareness, artinya ya tinggal bayar iklan sebetulnya kita bisa dapetin reach jangkauan gitu kan, artinya kalau mau bypass. Jadi menurut gue sebetulnya daripada lu iklan ke orang, kenapa lu nggak ngiklanin diri lu sendiri, karena seenggak-enggaknya lu serugi-rugi yang iklan kan orang lihat lu kan gitu. Jadi maksud gue ya itulah artinya nggak rugi saat lu invest ke diri lu sendiri kan gitu. Itu kenapa gue tertarik banget dengan personal branding, dan harusnya teman-teman UKM tuh lebih sebetulnya aware gitu ya bahwa saat dia invest ke dirinya sendiri, dia invest juga ke bisnisnya kan gitu. Itu memang gue lebih prefer gitu ya, artinya ya kecuali memang punya banyak banget duit yang bisa bayar orang yang influence-nya benar-benar besar dan itu benar-benar sejalan sama bisnis kita atau barang atau bisnis kita lah. Tambahan dikit, atau kalau misalnya lu UMKM mungkin masih belum bisa brand awareness, atau lu nya masih lu nggak mau depan layar lah, mungkin lu bisa ajak orang yang punya karisma di depan, lu kasih share sama dia, udah lu jadi brand ambassador-nya gitu sih. Benar-benar kan banyaknya ya micro influencer sekarang kan juga ya itu sesuatu yang bisa diakses publik kan gitu, banyak banget gitu kan. Betul. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih Bang. Kalau misalnya mungkin ini pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan teman-teman gitu ya, karena juga gua nggak terasa ya sudah hampir sejam kita ya. Pertanyaan terakhir nih mungkin Bang Ogut, kira-kira nih kalau masih pertama banget baru bermain di Instagram atau di sosial media lah, sosial media manapun, kira-kira tuh sebaiknya mulai dari mana sih? Pertama, tanya dulu kenapa lu mau main sosmed. Selain dapat duit, selain terkenal, itu dulu, tanya dulu. Dulu gue mau main sosmed, itu gue cuma mikir gue punya ilmu yang karena gue suka baca buku-buku self development. Orang Indonesia itu kan gak suka baca, suka nonton FTV. Kenapa nggak gue bikin video yang isinya pengetahuan, jadi orang Indonesia nggak perlu baca lagi, cuma nonton aja, tapi ilmunya masuk. Itu pikiran gue pertama kali. Oke. Nah, baru mikirin duit. Waktu itu gue mikir, ya at least gue bisa dapat AdSense. Gitu. Oke, sudah dapat selesai satu itu. Pertama, tanya itu. Kedua, tanya lagi. Orang ini siapa? Masalahnya apa? Pengennya kemana? Contoh kayak Nico Julius. Orang ini pengen, anggap online shop ini pengen grow di Instagram. Ya kan? Secara organik. Masalahnya apa? Oh, gue masih belum tahu nih kontennya harus gimana. Gimana cara pakai hashtagnya? Gimana analisanya? Bla 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 bla. Lalu bikinlah kontennya. Ya, kedua. Ketiga, sebelum lo bikin konten yang validasi dulu. Bener kagak nih orang punya masalah itu? Jangan sampai cuman menurut lo kayak, oh iya dia punya masalah, generasi rebahan pengen jadi gemilang. Orang generasi rebahan doyannya juga santuy ya, ngebaks ya kan kayak gitu kan. Ya kagak bisa gitu loh. Ya harus memang orangnya rasain pain-nya dulu, harus grow. Kalau udah tervalid, itu tes konten. Gue selalu bilang, udah lu tes aja dulu 15 konten deh. Karena biar gue bisa lihat analitiknya. Karena kita nggak bisa lihat analitik kalau cuma 1, 2, 3. Gitu. Dimana kalau udah 15, kalau gue udah penuh tuh, orang tuh kan bisa lihat. Karena kan dari impression sama reach, dia akan masuk ke profile visit, baru kelihatan nih follow apa enggak. Kalau gue gitu. Lihat dulu 15. Nah setelah dari yang 15 konten ini, terakhir stepnya adalah evaluasi. Evaluasinya adalah lihat mana konten yang memang generate followersnya banyak. Lu udah duplikat aja, bikin konten kayak gitu terus aja sampai nanti decline, baru ganti konten baru. Gue sih gitu. Oh, jadi memang prosesnya lebih baik gitu ya. Jadi itu tips buat teman-teman yang baru mulai. By the way, sisa 1 menit lagi. Jadi aku yakin ya banyak teman-teman yang mungkin yakin pelajaran tentang personal branding itu tidak cukup dibahas dalam 1 jam doang. Jadi teman-teman kalau pengen belajar tentang personal branding bisa ikutan kelasnya e-course-nya Bang Ogut ya di @muda_cuma_sekali di link bio-nya. Teman-teman bisa lihat di sana. Kemudian ya kayaknya Bang Ogut ini juga sangat-sangat ramah banget ya, karena semua DM cukup banyak dibalas, artinya semuanya dibalas sama Bang Ogut. Jadi aku juga sempat lihat beberapa orang komen. Jadi kalau teman-teman mungkin banyak bertanya tentang personal branding atau mungkin diskusi tentang branding mungkin ya. Jadi teman-teman bisa follow gitu ya, Muda Cuma Sekali. Teman-teman juga bisa diskusi ke Bang Ogut. Nah, mungkin sedikit beberapa kata terakhir, Bro.
sebagai penutup kita pada kesempatan kali ini. Oke, jangan lupa juga dibeli online course-nya Nico Julius, KIO, itu keren juga, gue belajar analitik dari dia, dan gue pakai Flick juga dari dia, DAPC, itu juga bagus, hashtag, dibeli juga, dan pesan gue terakhir adalah, dua-duanya dibeli. Iya benar. Jadi kalau ada Dua-duanya pertanyaan ya, dibeli. ada gini, belajar itu soalnya nggak ada batasan ya, artinya belajar dari siapa aja itu bagus, karena gue juga banyak belajar tentang banyak hal ya, gue beli semuanya, karena ya saat lu ada waktu, kita perlu improve diri, perlu belajar banyak hal kan, itu hal yang penting sebetulnya. So, udah terima Dan, kasih Bang Ogut udah sharing. Ada mau sampaikan apa, Bang? dan terakhir online course kita murah, nggak sampai jutaan, betul nggak? Benar. Terakhir, Benar. simpelnya adalah, ya Instagram itu peluang yang besar banget kalau lu nggak main sekarang ya rugi. Jangan sampai nanti udah turun decline-nya lu nyesel-nyesel. Coba Benar. dulu gue gini. Kayak itu ya sih. Thank you banyak Nico ya udah Oke. undang gue. Nanti gue undang lagi ya ke live gue ya. Siap. Thank you loh Bang Mau Ogut. kan? Thank you juga buat semua Siap. yang sudah live. Pasti. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di live berikutnya. Dan sekali lagi live, teman-teman bisa tonton lagi di feed saya atau di IGTV-nya. So, itu aja. Kita berdua pamit dari live kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di live yang lain. See ya. Thank you, Kal. Ya. Bye semua.